Part 103. Seperti yang sudah diperkirakan, Juda menjadi ayah dan suami yang begitu hangat di rumah. Meskipun saat di luar rumah dia begitu dingin dan disegani, tapi sikapnya akan berubah ketika dia menginjakkan kaki di rumahnya. Dia akan membantu Seren dalam merawat si kembar, memandikan dan membuatkan susu untuk mereka. Itu bisa dilakukannya. Bahkan jika malam hari si kembar bangun, dia yang akan bangun terlebih dahulu untuk menenangkan si kembar dalam gendongannya. Seren sungguh kagum pada suaminya yang begitu cekatan dan telaten dalam merawat buah hati mereka. Seren terus memperhatikan Juda yang menggendong Biro dan Jingga secara bergantian setelah dia pulang kerja. "Sayang, apa kamu tidak lelah? Makanlah terlebih dahulu. Nanti kamu bisa menggendong mereka lagi. Aku sungguh tidak ingin melihatmu kelelahan." Seren mendekatinya, berpegang pada kedua lengan Juda yang kekar dari belakang, lalu menyandarkan kepalanya pada punggung Juda. "Aku tidak apa-apa. Aku sangat merindukan mereka, jadi aku ingin menghabiskan waktuku bersama dengan mereka, sebelum mereka tidur." Suaranya begitu lembut dan Seren senang mendengar setiap kata-kata yang keluar dari mulut sang suami. Bagaikan sihir, setiap kata yang dia ucapkan bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan baginya. Sementara pasangan itu hanyut dalam kasih sayang satu sama lain, perusahaan Dinata sedang mengalami guncangan karena pemilik saham baru yang lebih besar jumlahnya. Mereka akhirnya berencana mengadakan rapat pemegang saham untuk mengetahui siapa pemilik saham terbesar saat ini. Keesokan harinya di ruang rapat perusahaan Dinata, mereka sedang menunggu kedatangan sang pemegang saham terbesar saat ini. "Saat ini saham perusahaan kita dipegang oleh 2 orang baru dengan jumlah saham yang cukup besar. Satu orang memegang 25% saham, entah siapa dia dan berasal dari mana. Dan yang satu lagi 30% saham atas nama Seren Yulia Atmaja. Jika dia berasal dari keluarga Atmaja dari kota A, bagaimana mungkin? Bukankah keluarga Atmaja itu sudah tidak ada?" kata seorang anggota rapat yang berusaha menganilis kemungkinan yang ada. "Tapi, bisa saja dia menikah dengan orang kaya, jadi bisa membeli saham perusahaan kita dengan jumlah yang besar. Apalagi harga saham perusahaan kita sedang mengalami penurunan akhir-akhir ini," kata yang lain. "Ya, itu memang bisa saja terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin kan?" kata yang lain lagi sambil mengangkat kedua bahunya. Semua pemegang saham sudah menunggu di ruang rapat, termasuk Julian dan juga Jody. Mereka mulai resah dan penasaran dengan siapa pemilik saham yang baru. Hingga terdengar derap suara langkah kaki dan ketukan pintu. Tok tok tok, ceklek. Terlihat seorang pria muda yang cukup tinggi dan tampan, dengan setelan jas rapi, beserta 2 orang yang mengikutinya di belakang. "Selamat siang semuanya. Maaf karena saya terlambat." Semua orang tertegun dengan kehadiran Jimmy. Dia berjalan dengan penuh wibawa dan rasa percaya diri. "Bagaimana kamu bisa di sini? Untuk apa juga kamu berada di sini? Kamu tidak ada hak sama sekali untuk tetap berada di sini." Jody begitu kesal melihat Jimmy dan berbicara dengan nada tinggi. Jimmy hanya tersenyum mencibir Jody. "Hah, untuk apa? Aku adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Ini adalah surat kepemilikan saham yang sah." Jimmy menunjukkan dokumen yang menunjukkan kepemilikan sahamnya dan meletakkannya di atas meja. Jody segera meraihnya dan menunjukkannya kepada sang ayah. Ayah dan anak itu pun saling menatap satu sama lain.
Saham yang kamu miliki hanyalah 25%. Saham kami masih lebih besar dibanding dengan punyamu. Jody bicara dengan begitu angkuhnya. Jimmy hanya tersenyum sinis mendengar perkataan sepupunya. Pak, tolong tunjukkan dokumennya kepada mereka. Jimmy menoleh kepada seorang pengacara di belakangnya. Pengacara itu menganggukkan kepala dan mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Saya adalah pengacara Nyonya Seren. Ini adalah surat kuasa yang diberikan kepada Pak Jimmy, agar mengelola 30% saham miliknya di perusahaan ini. Silakan Anda periksa. Pengacara itu menunjukkan selembar surat kuasa kepada Jody. Dee dan Julian tercengang. Mereka begitu terkejut. Siapa Seren ini? Apa hubungannya dia dengan Jimmy? Mengapa dia memberikan kuasa kepada Jimmy untuk mengelola saham yang dimilikinya? Kata Julian dalam hatinya. Suara Jimmy berhasil menyandarkannya dari lamunan. Jadi dengan sahamku yang senilai 55% ini, maka sekarang akulah yang menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Jimmy tersenyum dengan penuh kemenangan dan memberikan tatapan sinis kepada Julian. Ruang rapat seketika gempar dengan pernyataan yang diberikan Jimmy. Bagaimana mungkin dia kembali mengendalikan perusahaan? Apakah akan sama saja seperti yang dulu pernah dia lakukan pada perusahaan ini? Semua orang saling menatap dan berbisik satu sama lain. Aku datang ke sini tidak untuk mendapatkan posisi tertinggi. Aku hanya ingin kalian tahu, kalau sekarang aku sudah kembali. Aku akan membuktikan kepada semuanya, kalau aku tidak pernah bersalah. Akan kuambil kembali semua yang menjadi hakku secara terhormat, dan akan kubuat pencuri mendapatkan bayaran yang pantas. Mata Jimmy tertuju pada paman dan sepupunya saat dia mengatakan itu. Kilatan kemarahan dan kebencian terpancar di sana. Ayah dan anak itu saling menatap satu sama lain seakan ketakutan. Untuk sekarang ini aku ingin tahu setiap perkembangan yang terjadi di sini. Dan aku hanya akan mengawasi perusahaan saja. Jimmy begitu tenang saat dia berbicara. Bagaimana kami bisa percaya dengan apa yang kamu katakan? Julian mulai bersuara. Kalian tidak punya pilihan lain, selain percaya padaku. Kalian yang akan tetap mengelola perusahaan. Aku hanya akan memantau saja. Jika ada yang menurutku tidak sesuai, barulah aku akan mengambil tindakan. Suasana menjadi hening tanpa ada sedikit pun suara. Kurasa cukup untuk hari ini. Oh iya, aku dengar akan ada proyek baru yang kalian kerjakan. Jangan sampai membuat kecewa. Nama baik perusahaan bergantung pada kerja sama kalian saat ini. Jimmy memperingatkan mereka sebelum meninggalkan ruang rapat, dengan senyuman sinis yang ditujukan kepada paman dan sepupunya. Setelah Jimmy keluar, ruangan kembali ricuh. Pak Julian, bagaimana dia bisa kembali ke sini? Apakah perusahaan kita akan berkembang di bawah kepemilikannya? Seorang pemegang suara berkomentar. Kalian tenang saja. Dia tidak akan mengambil kendali perusahaan. Dia hanya akan jadi pemegang saham saja. Kata Julian mencoba menenangkan. Rapat pun akhirnya bubar. Hanya Jody dan Julian yang masih tersisa di ruang rapat. Ayah, bagaimana ini? Apakah Jimmy bisa mengetahui semua yang telah kita lakukan padanya? Jody terlihat panik. Kamu tenang saja. Dia tidak memiliki bukti apapun di tangannya. Kamu harus hati-hati. Dan ibumu juga harus mulai membatasi pengeluarannya. Jimmy pasti akan mengawasi setiap gerak-gerik kita. Jody mengangguk mengerti dengan apa yang dibicarakan sang ayah. Setelah keluar dari ruang rapat,
Jimmy langsung menghubungi Seren. Halo Nona Seren. Jimmy langsung menyapa ketika panggilan telepon mulai tersambung. Bagaimana di sana? Seren bertanya dengan tenang sambil menggendong salah satu bayi di tangannya. Saya sudah mengikuti rapat. Saya tidak akan bergabung dalam perusahaan ini. Saya akan tetap di perusahaan Sanjaya untuk sekarang ini. Saya yakin kalau saya di sini, mereka akan sangat berhati-hati dengan setiap tindakan yang mereka ambil. Baiklah, kupercayakan padamu. Aku tidak ingin ikut campur. Nona, apa Nona tidak ingin mereka mengenal Nona? Bukankah akan lebih baik jika mereka tahu pemegang saham terbesar saat ini adalah pemilik dari perusahaan yang sedang bekerja sama dengan mereka? Seren tersenyum mendengarnya. Tidak, bukan saatnya. Aku suka memberikan mereka kejutan. Baiklah Nona. Kalau begitu terima kasih Seren dan Jimmy pun mengakhiri panggilan telepon mereka. Mereka ingin memberikan uang yang tak seberapa kepada suamiku. Jadi aku akan mengajari mereka bagaimana caranya bersikap baik kepada orang lain. Berani-beraninya mereka merendahkan kami. Padahal mereka sama sekali tidak mengenal kami. Seren bergumam dan tersenyum dengan mata yang memancarkan kelicikan. Oek-oek, terdengar suara tangisan dari Jingga. Dan Seren pun langsung meletakkan biru, kemudian menggendong Jingga. Sayang, apa kamu lapar? Cup cup cup. Ibu akan buatkan susu untukmu. Jangan menangis ya putri cantikku. Kamu harus jadi perempuan yang kuat. Dan biru, kamu harus selalu menjaga dan melindungi Jingga. Seren berkata dengan lembut dan senyuman yang manis kepada kedua bayinya. Kemudian dia pergi untuk membuatkan susu.